Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat atau merakit mini amplifier menggunakan IC TDA 2003 seperti ini. Dan skemanya saya sudah buat seperti ini skemanya. Nanti rekan-rekan bisa screenshot skemanya di video ini, tonton sampai akhir karena saya akan sertakan skemanya dengan gambar komponen yang nyata, jadi rekan-rekan bisa mempraktekannya. Nah, dengan menggunakan papan PCB seperti ini, kita akan merakit mini amplifier yang nanti di video kedua atau lanjutannya saya akan gunakan untuk memodifikasi TV Polytron ini yang keluhannya tidak ada suaranya. Nah, tetapi kit amplifier ini juga bisa dipasangi tune control sehingga bisa juga untuk membuat ampli dengan modul MP3 atau untuk memasang modul MP3 Bluetooth seperti ini bisa juga menggunakan kit mini amplifier ini rekan-rekan. Jadi simak video sampai akhir agar tidak terlewatkan apa saja yang penting untuk diketahui. Bagaimana cara perakitannya, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di akun Instagram, Snack Video, dan TikTok. Linknya ada di sini tulisannya ya, maksudnya ini. Dan juga bagi rekan-rekan yang berdomisili di area Jogja dan Klaten yang memerlukan jasa perbaikan elektronik dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram ini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita rakit. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah skemanya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa saja yang diperlukan untuk merakit mini amplifier menggunakan TDA 2003. Yang pertama tentu saja rekan-rekan mempersiapkan PCB lubang seperti ini, bisa dibeli di toko elektronik. PCB lubang ada dua jenis, yang IC dan transistor. Rekan-rekan pilih yang transistor agar jaraknya lebih lebar-lebar. Lalu IC TDA 2003 bisa dibeli di toko elektronik juga. Lalu dua buah elko ukurannya 25 volt 470 mikro, bisa juga menggunakan 35 volt 470 mikro, dua buah. Lalu kapasitor milar yang hijau seperti ini, ukurannya perhatikan di sini 104 ya, tetapi yang milar seperti ini hijau. Lalu kapasitor keramik ukurannya 104 juga. Jadi kapasitornya ini pastikan ukurannya 104 karena berbeda nilai belakangnya saja, misalnya 4 dengan 3 itu sangat berbeda jauh. Lalu satu buah elko 1 mikro 50 volt kecil seperti ini. Lalu satu buah elko 16 volt 100 mikro 100 UF ya, kecil seperti ini juga. Lalu ada beberapa resistor di sini. Yang pertama resistornya itu 22K merah-merah orange, lalu 2,2 ohm yaitu merah-merah emas-emas ini, lalu 220 ohm merah-merah coklat, lalu satu buah resistor 1 ohm coklat hitam emas-emas. Udah, jadi komponennya cuma itu aja rekan-rekan, sangat sedikit sekali ya. Ini bisa rekan-rekan beli di toko elektronik, atau rekan-rekan, kalau saya ini sepenuhnya menggunakan cabutan dari mesin-mesin TV atau dari cabutan PCB lainnya. Tentu saja yang terakhir yaitu speakernya ya rekan-rekan. Nah, oke, kita akan rakit
kita buat skemanya seperti ini di PCB ini. Nah, saya bagikan cara ini sebetulnya boros PCB lubangnya, tetapi ini yang termudah yang bisa dipraktekkan atau bisa diikuti rekan-rekan ya. Sebetulnya nanti kalau sudah pro atau sudah mahir, ini bisa disederhanakan sehingga minimalis ya, PCB-nya bisa menggunakan sedikit saja. Nah, pertama-tama rekan-rekan gosok dulu dengan amplas bagian kuningannya yang tempat soldernya. Lalu setelah itu rekan-rekan buat skema seperti ini di sini. Nah, saya akan flip kameranya. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah flip kameranya. Kita dari sini saja supaya mudah dipahami. Nah, sebetulnya ini caranya boros PCB, tetapi rekan-rekan bisa mempraktekannya dengan mudah. Sebetulnya kalau rekan-rekan sudah mahir nanti bisa diperkecil lagi. Yang penting skemanya ini terpenuhi, atau rekan-rekan bisa membuat layoutnya menggunakan komputer ya rekan-rekan, di print gitu. Nah, tapi ini saya buat termudah, bisa dipraktekkan siapa saja ya. Nah, pertama-tama kita perhatikan dulu kaki IC TDA2003 itu ada 5, 3 di depan dan 2 di belakang. Ya. Nah, kita lukis dulu skemanya di sini. Kita buat skemanya. Nah, posisinya rekan-rekan bagian yang ada kuningannya ini yang akan disolder kaki-kaki komponennya itu di bagian bawah. Nah, lalu kita akan gambar. Kita pakai bolpen saja ya. Ini untuk nomor 1-nya kita taruh di tengah saja IC-nya. Ini kaki nomor 1, nomor 2-nya di belakang, nomor 3-nya di depan, nomor 4-nya di belakang, nomor 5-nya di depan lagi. Nah, setelah itu rekan-rekan kaki nomor 1 turun ke bawah, nggak usah jauh-jauh, ke sini saja, lalu ke kanan, ke kiri. Ke kiri mendapatkan elko. Nah, elko-nya nanti kakinya di sini dan di sini. Nah, jadi saya buat seperti ini. Nah, oke rekan-rekan, jadi skemanya sudah saya pindahkan ke sini ya rekan-rekan, lihat. Nah, kita tinggal pasang saja sesuai ini kaki-kakinya. Nah, untuk jalur soldernya nanti rekan-rekan, jalur soldernya kita ikuti skemanya. Nah, lalu kita masukkan komponen-komponen yang ada di sini. IC sudah, lalu di sini elko 1 mikro 50 volt, ini jangan terbalik. Di sini elko 1 mikro 50 volt. Untuk elko positifnya selalu yang ini ya rekan-rekan. Lalu di sini ada kapasitor. Nah, oke rekan-rekan, jadi komponennya sudah berhasil kita pasang semuanya. Nah, sekarang rekan-rekan membuat jalurnya seperti ini ya. Nah, karena rekan-rekan sudah membuat di sini, rekan-rekan bisa menjiplaknya dari sini ya. Nah, ini rekan-rekan gambar saja dari sini arahnya kemana. Ini ke sini.
Nah, oke rekan-rekan, jalur belakangnya sudah saya gambar juga sesuai dengan jalur ini. Lalu kita tinggal solder saja rekan-rekan. Pertama tiap kakinya kita solder dulu rekan-rekan, terutama di IC-nya ini dulu. Nah, setelah tersolder semua kakinya, komponen-komponennya ini hingga kuat ya. Nah, lalu rekan-rekan tinggal mengikuti jalurnya saja, menyolder atau menghubungkan kaki komponen satu dengan yang lainnya. Caranya mudah saja rekan-rekan, kupas saja kabel isinya seperti ini. Lalu nanti rekan-rekan ikuti jalurnya saja menggunakan ini sambil disolder di setiap titik-titiknya. Nah, ini memang boros PCB-nya ya rekan-rekan, tapi sangat mudah dipraktekkan untuk menerjemahkan skema ke rangkaian, sangat mudah, paling mudah ini caranya. Kalau rekan-rekan bisa juga kalau sudah mahir tanpa PCB seperti ini sebetulnya bisa, tetapi pasti rekan-rekan akan pusing juga melihatnya. Nah, kalau belok tinggal kita belokkan saja seperti ini. Nah, lalu kita putus. Nah, jadi seperti ini ya teknik membuat jalurnya. Nah, ini misalnya kurang kuat, rekan-rekan bisa solder tengahnya supaya tidak berubah posisinya. Nah, ini kan masih satu jalur, kita solder tengahnya seperti ini. Nah, nanti dia akan kuat. Nah, oke, saya tidak perlu memvideo panjang sekali rekan-rekan karena kita sudah membuat jalurnya. Ikuti saja jalurnya, saya akan percepat videonya. Nah, oke rekan-rekan, untuk jalur yang tidak terhubung, rekan-rekan bisa menggunakan kabel biasa seperti ini. Dan ini di nomor 3-nya, ini kan tidak terhubung kemanapun, langsung ke ground, ke bagian bawah. Nah, ini kaki 3-nya saya beri kabel jadinya. Ini sudah jadi menurut skema, jadi inputnya nanti di sini. Nah, ini inputnya. Lalu untuk tegangannya menggunakan 12 volt. Tegangannya di kaki nomor 5, kita lihat di sini. Nanti tegangannya di sini ya. Ini kita beri tambahan sedikit agar panjang. Ini untuk tegangannya nanti. Nah, ini oke rekan-rekan. Jadi saya buat semirip mungkin dengan skemanya ini seperti ini. Nah, ya. Bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali dipraktekkan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mengikuti cara saya tadi, cuma boros di bagian PCB-nya ini. Sebetulnya kalau rekan-rekan sudah mahir, nanti bisa membuat layernya sendiri menggunakan software di komputer, menggunakan Eagle, bisa membuat sendiri juga jalurnya. Jadi bisa minimalis rekan-rekan, bisa hanya menggunakan ya hanya sebesar ini saja. Tapi ini untuk pemahaman, tidak masalah. Nah, saatnya kita tes karena ini tegangannya 12 volt, kita beri tegangan 12 volt dan kita pasang untuk menyalakan apa ya, MP3 Bluetooth mungkin. Saya akan berikan tegangannya. Nah, oke rekan-rekan, saatnya kita akan uji coba rekan-rekan. Kita akan tes. Kita siapkan speakernya dulu rekan-rekan. Ini speakernya. Kita sambung dulu bagian speaker. Speakernya tadi di sini. Oh ya, ini untuk speaker. Kita lihat skemanya. Yang ini untuk speaker kaki nomor 4 ya, speakernya ya. Kaki nomor 4. Lalu groundnya di sini ya, di sini ground speaker. Ya, speaker sudah terpasang ya. Ini untuk speaker. Lalu
kita siapkan trafo ya tadi ya. Saya sudah siapkan trafo atau power supply. Ini disupply dengan 12 volt rekan-rekan. Nah, ini saya sudah membuat power supply sederhana 12 volt. Nah, untuk membuat trafo atau membuat power supply sederhana menggunakan trafo seperti ini rekan-rekan, saya pernah membuat tutorialnya. Cari rekan-rekan di playlist elektronika praktis, di sana ada cara membuat power supply sederhana. Nah, karena ini 12 volt, kita akan pasang tegangannya ke 12 volt. Di sini sudah ada tegangannya di kaki nomor 5-nya, berarti untuk tegangannya di sebelah sini. Ya, ini untuk tegangannya, positifnya di sini, tegangan positifnya. Lalu tegangan negatifnya atau kabel negatifnya di ground, sama saja. Ya, seperti ini sudah betul. Lalu kita tinggal pasang untuk menyalakan modul MP3 Bluetooth. Nah, ini juga menjawab pertanyaan bagi rekan-rekan yang bertanya, Bang, bisa nggak modul MP3 Bluetooth ini langsung ke speaker seperti ini? Ya, tidak bisa rekan-rekan, ini butuh amplifier. Nah, ini amplifiernya kita sudah buat. Nah, Bluetooth ini menggunakan tegangan 12 volt juga, jadi kita sambung ke power supply yang ini juga. Negatifnya ke dapat elko negatif, lalu positif dari modul MP3 Bluetooth dapat elko positif power supply. Lalu output modul MP3 Bluetooth ini groundnya kita dapatkan di kaki tengahnya, ini groundnya kita dapatkan ground juga. Lihat skemanya rekan-rekan. Lalu karena ini mono, kita pilih salah satu saja dari out modul MP3 Bluetooth, kiri atau kanannya saja, sambung ke inputnya. Inputnya di sini ya. Kalau menurut skema di sini. Nah, di sini ya. Oke. Sudah rekan-rekan. Sebelum kita pasang, pastikan dulu ada nggak yang terbalik. Untuk nomor 5-nya, kaki IC nomor 5 adalah tegangan. Tuh 2, 3, 4, 5 ini kaki nomor 5, set ini ke tegangan. Ya. Ya, sudah betul rekan-rekan. Sudah betul semuanya. Lalu ini USB-nya kita keluarkan dulu. Nah, saatnya kita tes ya. Colokan. Ya, sudah berbunyi. Volumenya kita atur dari sini ya. Ya, sudah berbunyi rekan-rekan. Nah, untuk mendapatkan kualitas suara yang bagus ya rekan-rekan, ini udah berbunyi ya. Nah, oke, saya akan cabut dulu rekan-rekan. Nah, nyobanya nggak usah lama-lama ya rekan-rekan, karena kita harus memberikan heatsink atau peredam panas di IC-nya ini agar IC-nya ini tidak berlebihan panasnya. Nah, kita tinggal baut seperti ini. Oke, jadi ini heatsinknya wajib ya rekan-rekan. Nah, nyobanya nggak usah lama-lama sebelum kita gunakan. Nah, untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih bagus, rekan-rekan bisa menambahkan tune control rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa menambahkan tune control seperti ini ya. Nah, ini adalah tune control untuk mengatur volume, bass, treble. Itu kita tambahkan tune control karena saya misinya di sini hanya membuat mini ampli untuk memodifikasi TV ini.
yang bisu tidak ada suaranya. Nah, jadi saya akhiri di sini saja. Tetapi rekan-rekan jika menggunakan modul MP3 Bluetooth tidak usah membuat tune control, tidak masalah, karena di modul MP3 Bluetooth ini sudah ada pengatur volumenya, juga sudah ada equalizernya. Tetapi memang suaranya kurang bagus ya rekan-rekan kalau tidak menggunakan tune control. Jadi rekan-rekan buat saja tune control atau rakit lagi ditambahi dengan tune control. Nah, oke rekan-rekan, begitu dulu video kali ini cara membuat atau merakit mini amplifier seperti ini menggunakan IC TDA 2003 dengan skema ini. Ini juga cara menerjemahkan skema menjadi sebuah bentuk rangkaian. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.